Salam. Marilah kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, Minggu 22 setelah Trinitatis. Tema kita, Tuhan mendengar seruhan hamba-Nya. Kita saat teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi dari buku Kidung Jemaat nomor 20 ayat 1 tambah 4. Oh hari istirahat, ceria dan cerah, melipur hati sekarang. Oh hari mulia, bernyanyilah semua bersatu menyembah. Kudus, kudus, kuduslah kepada Yang Esa. Pun hari Minggu ini panggilan terdengar, dan umat menghadiri kumpulan yang besar, di mana firman Tuhan menyuara yang gelap. Terhidanglah di surga dan air hayat. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kudus, di hadapan-Mu kami bertelut sambil menyadari betapa tidak layaknya kami menghadap Engkau. Kami mengakui bahwa kami adalah orang berdosa yang pantas menerima hukuman-Mu. Namun oleh anugerah-Mu yang tak berkesudahan, Engkau mengampuni dan memulihkan kami. Berikanlah kepada kami sukacita mendengar firman-Mu, agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu. Demi Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, sehari-hari Dialah menopang yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya.
Kita mendengarkan firman Allah sebagai pendahuluan khotbah yang tertulis di dalam Yakobus 5 ayat 12 sampai 18. Kita membaca secara bergantian. Di ayat terakhir kita membaca bersama-sama Yakobus 5 ayat 12 sampai 18. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang gembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskan dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Mari sama-sama. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya
sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Marilah kita menundukkan kepala, merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk mengakui dosa-dosa yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Nya. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa, Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dan menyesali dosa-dosa kami. Sejak hari kelahiran kami memulai sudah bergemilimang di dalam dosa dan tiada kebenaran di dalam diri kami, sehingga kami semua menempuh jalan sesat yang melanggar hukum-Mu. Tetapi kami sadar dan hendak menyerahkan diri kami kepadamu, karena kami yakin bahwa Engkaulah Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Engkau tidak menghendaki kami binasa, melainkan menawarkan pengampunan dosa dan kehidupan yang baru oleh kasih setia-Mu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Tuhan Yesus, dosa
Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru. Hukum Taurat yang kelima sampai hukum Taurat yang ke-10. Hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Hukum Taurat yang ke-6, jangan membunuh. Hukum Taurat yang ke-7, jangan berzina. Hukum Taurat yang ke-8, jangan mencuri. Hukum Taurat yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan yang daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah ikut melayani orang bergeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan, juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Menyambut sabda Tuhan, kita bernyanyi. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama, dari Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 11. Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 11, kita akan baca ayat-ayat ini berganti-gantian. Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 11, saya mulai ayat yang pertama, Bapak Ibu nanti ayat yang kedua. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kisleo tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanun, salah seorang dari seorang saudara, dengan beberapa orang dari mereka. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terhindar dari penawaran dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar, dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hamba-Mu yang sekarang kupanjatkan ke hadirat-Mu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hamba-Mu itu dengan mengaku segala dosa yang kamu orang Israel telah melakukan terhadap-Mu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa hambaku itu.
Ingatlah akan firman yang kusampaikan kepada Musa, hamba-Mu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan bercerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Sama-sama, ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil dari hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku jurumunin raja. Sampai sedemikian jauh, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, tema kita hari ini adalah Tuhan mendengar seruan hambanya. Tuhan mendengarkan seruan hambanya. Hambanya dalam konteks ini adalah Nehemia. Nehemia pada waktu itu sedang berada di Puri Susan, juruminu Raja Artasasta, itu yang notabene dikatakan Raja Persia, dan letaknya saat ini ada di Iran. Pada waktu itu Nehemia berasal dari orang Yahudi, sedang berada di Puri Susan di kerajaan Persia, juruminu raja. Lalu Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, dia mendengarkan ada orang-orang Yahudi datang. Lalu dia tanya tentang bagaimana situasi di Yerusalem. Lalu mereka menceritakan bahwa orang-orang yang tinggal di sana sekarang pasca pembuangan itu, orang-orang yang tinggal di sana mengalami kesukaran besar. Tembok-tembok Yerusalem telah roboh. Saudara tahu bahwa tembok Yerusalem itu merupakan simbol kebanggaan, simbol pertahanan bangsa Israel pada waktu itu. Kalau itu roboh, itu dianggap gampang kali musuh untuk menyerang mereka. Jadi ketika dikatakan tembok itu roboh, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Yang terjadi, Nehemia datang menangis, dia merasa sedih. Dia datang menangis, berdoa, lalu berpuasa, lalu meminta kepada Tuhan supaya Tuhan tolong apa yang harus dilakukannya. Dan yang kita lihat di situ adalah Nehemia berniat untuk cuti, meninggalkan Persia, lalu meminta izin kepada raja mau kembali ke Yerusalem untuk kembali membenahi situasi yang ada di sana, untuk membangun kembali tembok-tembok itu. Cuma ada masalah. Apakah Raja Artasasta, Raja Persia yang saat ini Raja Iran setuju enggak? Jangan-jangan dia minta tolong, minta izin pulang, minta izin cuti, justru dia yang dihukum. Ada gejolak, ada masalah yang sedang dihadapi. Itulah pergumulan Nehemia pada waktu itu. Dia sedang terbeban melihat kota Yerusalem, tembok-tembok yang sedang roboh, tapi dia mau pergi, dia mau menghadap raja, bagaimana? Apakah diizinkan atau tidak? Apakah didukung atau tidak? Justru jangan-jangan saya nanti ditangkap, ditahan. Ini satu beban bagi dia. Tapi apa yang dilakukannya? Dia berdoa datang kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, supaya Tuhan buka jalan baginya. Doanya dijawab oleh Tuhan. Nanti kalau kita membaca pasal 2 ayat 4, itu Raja Artasasta memberi izin kepada Nehemia untuk kembali ke Yerusalem. Dia dapat izin. Bukan hanya dapat izin, saudara-saudara. Raja memberi surat kuasa dan dukungan keamanan kepada Nehemia. Jadi diizinkan, dapat surat kuasa, lalu dia minta lagi supaya raja membuat surat kepada bupati-bupati, orang-orang yang ada di sana, di sekelilingnya, supaya mendukung kembali Nehemia untuk membangun tembok itu. Dan itu dikabulkan oleh raja. Doa Nehemia dijawab oleh Tuhan. Kenapa doanya dijawab Tuhan? Doa dia itu betul-betul luar biasa. Dia datang kepada Tuhan, dia memohon kepada Tuhan, doanya tidak mementingkan diri sendiri. Dia mau membangun pekerjaan Tuhan, mau membangun kota Allah, mau melihat orang-orang yang ada di sana. Lalu dia datang dan doanya itu tulus, sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Dan Tuhan jawab melalui raja. Dan akhirnya nanti kalau kita membaca pasal 6 ayat 15,
pembangunan tembok itu diselesaikan dalam waktu 52 hari. 52 hari tuntas semuanya. Ada tantangan Tobia dan Sanballat mau mencoba mengganggu dia, tapi dia tidak peduli, dia tetap semangat karena dia yakin Tuhan menyertai dia. Itu sedikit tentang situasi yang kita lihat yang sedang dialami oleh Nehemia. Tuhan menjawab doanya. Tentu saudara-saudara, persoalan kita tidak sama dengan persoalan Nehemia. Ada masalah-masalah yang kita hadapi, ada persoalan-persoalan yang kita hadapi, ada pergumulan yang kita hadapi, ada kendala yang kita hadapi, ada tantangan yang kita hadapi. Bagaimana supaya doa kita dijawab oleh Tuhan? Apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan mendengarkan seruan doa kita? Apa yang harus kita lakukan supaya sungguh-sungguh doa itu betul-betul bisa dijawab oleh Tuhan? Tindakan apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus datang berdoa dengan kerendahan hati. Itu yang pertama. Datang berdoa dengan kerendahan hati, bukan dengan kesombongan. Coba kita lihat dulu ayat yang keempat ya. Sama-sama kita baca ayat 4. 1, 2, ya. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Ketika ku dengar berita ini, berita tentang situasi yang ada di Yerusalem, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa, berkabung kepada Allah, ya datang kepada Tuhan. Ayat 6, coba kita baca 6 ya. Sama-sama 1, 2 ya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Perhatikan di sini bagaimana Nehemia sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan, minta kepada Tuhan supaya Tuhan menolong dia. Dia duduk menangis, dia berkabung selama beberapa hari, dia berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, berdialog dengan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, dan Tuhan buka jalan baginya. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, doa Nehemia ini luar biasa betul-betul. Ya, ini doa dia ini respon terhadap situasi yang ada di Yerusalem. Setelah dia mendengarkan bahwa Yerusalem telah hancur, lalu dia datang menangis kepada Tuhan. Dia tidak senang, tapi dia datang berdoa, memohon kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Doanya lahir dari iman. Doanya lahir karena ketulusan, doanya lahir karena mau melayani, doanya lahir karena mau menyenangkan Tuhan. Tadi dalam pujian yang kita nyanyikan tadi, di dalam pujian yang ayat yang ketiga, poin yang ke-13 itu, saudara-saudara, kita lihat di situ ayat poin nomor 5, bila kau rasa gelisah di hatimu. Bila kita sedang gelisah, ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, datang kepada Tuhan. Tuhan kita itu baik. Tuhan kita itu peduli kepada kita. Tuhan itu mau mendengarkan doa kita. Tadi dalam epistel juga sudah dibacakan. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita lihat bagaimana Elia berdoa supaya hujan tidak turun. Hujan tidak turun. Elia berdoa supaya hujan turun. Hujan turun. Allah yang disembah oleh Elia, Allah yang disembah oleh Nehemia, Allah itu juga yang kita sembah. Allah di dalam Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah itu juga yang kita sembah. Dan kalau kita punya masalah, Elia memohon supaya hujan turun. Nehemia berdoa supaya Tuhan buka hati raja. Semuanya dikabulkan. Kita pun bisa memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita dalam kesulitan-kesulitan kita. Saya ingat ada seorang ibu, namanya Ibu Rina. Minta maaf kalau ada yang sama. Saudara-saudara, Ibu Rina ini bekerja di salah satu perusahaan. Karena situasi dan kondisi, Ibu Rina dengan beberapa atasannya itu di PHK, pemutusan hubungan kerja. Sementara suaminya itu kerjanya serabotan aja, tidak ada yang jelas. Lalu mereka baru Tuhan karuniakan seorang baby yang umur 5 bulan.
Tapi tiba-tiba ibu itu di PHK. Ibu itu sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Selalu dia katakan, Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami, Tuhan adalah gembalaku. Dia ingat Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di rumput yang hijau. Terus dia berdoa percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tapi makin lama uang persediaan yang dimiliki makin menipis, makin menipis, makin menipis. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Sampai pernah satu hari uangnya hanya beberapa ribu saja. Tapi dia tetap tidak mengeluh, tetap dia percaya kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan, aku yakin, saya percaya Engkau pemelihara jiwaku, Engkau yang memelihara keluargaku, Engkau memelihara anakku. Saya memohon kepadamu, tolong saya, bantu saya. Berdoa dia sungguh-sungguh. Tidak ada juga. Dia coba cari pekerjaan, tidak dapat juga. Satu hari anaknya mau dibawa ke posyandu. Sebelum berangkat ke posyandu, ibu itu berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia berdoa memohon kepada Tuhan, Tuhan tolong lindungi perjalanan kami. Tuhan tolong hari ini buka jalan bagi saya. Tunjukkan yang terbaik bagi saya. Ketika dia pergi ke posyandu, selesai mau pulang, tiba-tiba dia jalan, tiba-tiba dia berjumpa dengan seorang bapak, mantan atasannya yang dulu ikut di PHK. Lalu mantan atasannya itu tanya dia, ibu di mana sekarang? Di sana tinggal. Lalu bagaimana, apa pekerjaan ibu sekarang? Apa kegiatan? Oh, belum ada, Pak. Lalu mantan atasannya bilang begini, kami membutuhkan orang seperti ibu. Satu lagi dibutuhkan di perusahaan yang sekarang di mana saya bekerja, dia bilang. Dibutuhkan orang yang seperti ibu. Kalau ibu mau bekerja dengan kami di perusahaan itu, minggu depan ibu sudah bisa masuk. Lalu saudara-saudara, dia katakan kepada Tuhan, terima kasih, ini jawaban doa. Masuk dia kerja, ketika berbicara dengan HRD-nya, lalu dikasih posisi yang lumayan, dan gajinya 2 kali lipat dari gaji dulu waktu dia bekerja. Ibu Rina katakan apa? Ini bukan karena kehebatan saya. Ini bukan karena kehebatan saya, tapi ini karena pertolongan Tuhan. Tuhan yang menolong saya, Tuhan yang membantu saya, Tuhan yang buka jalan bagi saya. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bila kita sedang gelisah, bila kita sedang gundah gulana, bila kita membutuhkan sesuatu, bila ada masalah, jangan lari kemana-mana, jangan curhat kemana-mana, tapi datang kepada Tuhan. Mazmur 62 mengatakan, curahkanlah isi hatimu ke hadapannya, datanglah kepadanya. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul lakuk yang kupasang, belajarlah padaku, karena aku rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan berjanji memberikan ketenangan kepada kita. Mazmur 91 ayat 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia, aku akan memuliakannya. Yakobus 5:16b, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Datang berdoa dengan tulus, datang berdoa dengan kerendahan hati, datang berdoa dengan kesungguhan, pasti Tuhan buka jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan mendengarkan seruan doa kita? Sebagaimana Nehemia doanya dijawab oleh Tuhan. Yang kedua, kita harus jujur mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita baca kembali ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 kita baca kembali sama-sama 1-2 ayat. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam. Bagi orang Israel, hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Coba stop, perhatikan. Dia mengaku dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa.
Nehemia juga mengatakan itu. Nehemia mengaku dosanya sungguh-sungguh. Ayat 7 sama-sama. 1, 2, iya. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu ini. Kami telah sangat bersalah terhadapmu. Insaf dia akan dosanya. Banyak orang, saudara-saudara, ketika ada masalah salahkan orang lain, salahkan orang lain. Nehemia dikatakan, bangsamu, bangsa kami, bangsa Israel telah bersalah. Aku dan keluarga aku telah bersalah. Kami telah sangat bersalah. Dia tidak tunjuk orang lain, dia tidak tunjuk siapa-siapa, tapi dia tanya dirinya, dia tunjuk dirinya. Paulus juga mengatakan, akulah yang paling berdosa. Tapi orang Kristen zaman sekarang, kalau ada masalah, ini salah siamu, salahmu itu. Bukan, dia tidak insaf akan dosanya. Samanya itu Bapak Ibu Saudara. Ketika saya berkhotbah di sini, lalu Bapak Ibu bisa saja katakan begini, cocok kali khotbah ini kepada suamiku ya, cocok kali sama suaminya dicocokkan, sama dia tak dicocok. Jadi cocok-cocokkan kepada orang lain, sama dia tidak pernah cocok. Memang akhirnya orang lain diberkati, dia tidak diberkati. Orang lain bertobat, dia tidak bertobat. Orang lain masuk surga, dia masuk neraka. Kenapa kita harus mengaku dosa? Supaya doa kita dijawab Tuhan. Dosa dan pelanggaran itu adalah penghalang. Masih ingat Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarkan. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala dosamu, yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mau mendengarkan ialah pelanggaranmu. Dosa dan pelanggaran kita menjadi penghalang. Selesaikan dosa itu. Nehemia tahu bahwa bangsa ini telah bersalah. Nehemia tahu bangsa ini telah melanggar perintah Tuhan. Nehemia tahu bahwa dia sudah salah. Dia katakan, ampuni, kami telah bersalah, kami telah bersalah. Aku dan keluargaku bersalah, berdosa. 1 Yohanes 1 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Tapi ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Seberat apapun dosa kita bisa dihapus oleh Tuhan. Saya ingat saudara-saudara, John Newton, waktu anak-anak, ibunya sering mengajarkan firman Tuhan kepada John Newton. Dia diajari firman Tuhan. Tapi sudah remaja sampai dewasa, John Newton terlibat perdagangan budak. Kerjanya tidak beres, dia memperdagangkan budak-budak. Satu hari dia bawa budak masuk dalam kapal, mau diperjualbelikan di negara lain. Lalu di tengah laut kapalnya diterjang badai. Diterjang badai, kapal itu goncang betul-betul. Lalu John Newton berdoa begini, Tuhan, apakah Engkau masih mendengarkan doa orang jahat seperti saya? Saya jahat Tuhan, apakah Engkau masih mendengarkan doa orang jahat seperti saya? Tolonglah Tuhan, selamatkan kami Tuhan. Dia akui dia orang jahat. Kapal itu tiba-tiba badai itu lama-lama berstop. Kapalnya mulai tenang dan dia berlayar terus sampai di tujuan. Sejak saat itu John Newton mulai membaca Alkitab. Sejak saat itu John Newton menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Sejak saat itu John Newton berubah kembali ke jalan Tuhan. Sejak saat itu John Newton akhirnya menyerahkan hidup secara total kepada Tuhan. Dia tulislah syair lagu yang sering Bapak Ibu nyanyikan, sangat besar anugerahmu memberi aku selamat. Itulah terbelakangnya. John Newton berubah, dosanya berat. Tuhan ampuni dia, Tuhan sucikan dia. Paulus bertobat, Tuhan ampuni dia karena dia insaf akan dosanya.
akulah yang paling berdosa, akulah yang paling berdosa. Dia insaf akan dosanya. Nehemia katakan, kami telah berdosa, aku dan keluarga aku telah berdosa. Seandainya semua Bapak Ibu yang ada di sini semua jujur terhadap diri sendiri, jangan tunjuk orang lain. Tuhan, akulah yang paling berdosa, ampunilah aku. Aku jahat, sucikan saya, kuduskan saya. Saudara, pintu terbuka untuk kita semua. Pintu surga terbuka, pintu pengampunan terbuka. Dan Tuhan bekerja. Itu yang kedua. Yang pertama, supaya Tuhan mendengarkan doa kita, kita harus datang berdoa dengan kerendahan hati. Sampai Nehemia itu menangis di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita harus jujur mengakui semua dosa kita. Nehemia mengakui dosa bangsanya, mengakui dosa keluarganya, mengakui dosanya pribadi. Dan yang ketiga, kita harus bersandar kepada firman Tuhan, bersandar kepada janji firman Tuhan. Dia ingat kembali, Nehemia percaya. Kenapa? Karena ada firman Tuhan itu mengingatkan dia. Coba kita baca ayat 8 dulu, sama-sama ayat 8 ya. 1, 2 ya. Ingatlah akan firman yang kau pesankan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Perhatikan di situ, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Ingatlah akan firman yang kau pesankan, ingat akan firman. Kalau kamu berubah setia akan kucerai-beraikan. Tetapi ayat 9, sama-sama 9, 1, 2 ya. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali bahwa kita harus kembali kepada firman. Walaupun seberapa jauh kita meninggalkan Tuhan, sebegitu dalam kita jatuh ke dalam dosa, tapi ingat akan firman. Ingat akan firman. Kalau kamu berubah setia meninggalkan Tuhan, akan dicerai-beraikan. Tapi kalau kamu kembali ke jalan Tuhan, di ayat 9 itu, bila kamu berbalik kepadaku, tetap mengikuti perintahku, serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, artinya tersebar dimanapun bangsa ini, akan dikumpulkan kembali. Akan dikumpulkan kembali, artinya Tuhan akan memelihara mereka kembali. Tuhan akan mengampuni mereka kembali. Nehemia bersandar kepada firman Allah. Itu yang ketiga. Yang terakhir, kita harus taat dan bertindak melakukan pekerjaan Tuhan. Nehemia bukan hanya mengaku dosa, Nehemia bukan hanya berdoa, Nehemia bukan hanya yakin akan janji Tuhan, tapi ada tindakan nyata. Tindakan nyata, dia mau taat, dia mau melakukan. Aku yakin pasti berhasil. Saat ini juga saya menghadap raja. Coba baca ayat 11. Sama-sama kita baca ayat 11. 1, 2 ya. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini, dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minum raja. Perhatikan di situ, dan biarlah hambamu ini berhasil hari ini. Berhasil hari ini menghadap raja. Berhasil hari ini menghadap raja, memohon petunjuk raja. Dan dia bertindak. Dia mau taat kepada firman. Bukan hanya dia datang berdoa dengan kerendahan hati, lalu mengakui dosa, yakin firman, tapi dia bertindak sungguh-sungguh. Taat kepada Tuhan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang taat kepada Tuhan, Tuhan akan membela dia. Orang yang bersandar kepada firman, Tuhan akan menjadi pembela baginya. Itu yang dialami oleh Nabi Nehemia. Tadi pagi saya ceritakan satu cerita. Ada seorang pemuda bernama Samuel. Pemuda ini bekerja di sebuah perusahaan konstruksi. Awal perjalanan iman Samuel ya lambat, tapi sesudah mulai dia bekerja, mulai imannya bertumbuh. Tapi ketika dia mulai masuk di tengah-tengah pekerjaan, dia melihat situasi di situ, di pekerjaan itu penuh dengan penggelapan,
penuh dengan penipuan. Lalu ada satu proyek yang besar yang mereka kerjakan. Sesudah selesai proyek itu, bosnya bilang begini, mereka disuruh semua membuat laporan fiktif, lalu anggaran dibuat membengkak supaya sisa uangnya bisa mereka bagi-bagi. Samuel yang aktif ke gereja, aktif bersekutu, satu hari dia mendengarkan firman Tuhan dari Amsal 11 ayat 1. Isinya begini, timbangan curang adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Timbangan curang adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Amsal 11 ayat 1. Lalu dia bilang kepada bosnya, Samuel bilang kepada bosnya, Pak, saya mohon maaf Pak ya, saya tidak bisa ikut membuat anggaran seperti yang Bapak bilang. Kenapa kata bosnya? Saya orang Kristen, orang ikut Tuhan. Saya sudah ditegur oleh firman Tuhan, Amsal 11 ayat 1. Dikatakan timbangan curang itu kekejian bagi Tuhan. Jadi saya tidak mau Pak. Jadi lalu bosnya bilang begini, kalau kau seperti ini, kau sulit berkembang, sulit maju, tidak bisa sukses katanya. Ya tapi tidak apa-apa Pak, saya yakin rezeki itu kan dari Tuhan. Tuhan pasti menolong. Kalau kita sungguh-sungguh melakukan yang benar kan Tuhan pasti membela kita. Lalu bosnya tinggalkan dia. Beberapa hari kemudian dia dipindahkan ke bagian yang tidak ada fasilitasnya. Dia seperti dibuang di kantor itu. Tapi ketika dia dipindahkan dia tidak bersyukur kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan terima kasih, Tuhan menjaga saya, menolong saya. Walaupun saya dipindahkan tidak apa-apa. Yang penting saya tidak melakukan dosa. Saya harus lebih taat kepada Tuhan, taat melakukan firman Tuhan, sungguh-sungguh. Saudara tahu? Beberapa bulan kemudian perusahaan itu diaudit. Lalu tim audit umumkan. Hampir semua yang ada di perusahaan ini terlibat penggelapan uang. Hanya satu yang tidak ikut. Namanya Samuel. Semua dipanggil untuk diperiksa oleh polisi. Bapak Ibu Saudara, beberapa bulan kemudian Samuel ditawarkan oleh perusahaan lain menjadi staf keuangan di salah satu perusahaan terkenal. Dia bilang begini, kami dengar kamu orang jujur. Kami membutuhkan orang seperti kamu yang bisa mengolah bagian keuangan di perusahaan kami. Artinya Tuhan tempatkan dia kembali. Walaupun mula-mula sepertinya kita dipindahkan, digeser, disepelekan, seperti tidak diperhitungkan. Lalu dibuang betul-betul. Mula-mula bisa saja terjadi. Karena kita sungguh-sungguh lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Dan ingat, ketika kita taat bertindak untuk melakukan pekerjaan Tuhan, Tuhan menjadi pembela bagi kita. Ketika Nehemia taat bertindak, datang kepada Tuhan, dia yakin Tuhan akan memberikan kesuksesan. Dia yakin Tuhan memberikan keberhasilan. Dia yakin bahwa Tuhan akan buka jalan. Sehingga pintu pikiran daripada Raja Artasasta yang ada di Persia pada waktu itu dibukakan Tuhan. Diberikan kemurahan sehingga dia diizinkan kembali ke Yerusalem. Dia izinkan untuk kembali, diizinkan untuk pulang, dia izinkan untuk membangun, mendapat mandat, mendapat dukungan material, dukungan keamanan, sehingga dalam jangka 52 hari pembangunan tembok Yerusalem selesai. Kenapa? Karena Nehemia bertindak dengan benar, bertindak dengan takut akan Tuhan. Mari kita bertindak takut akan Tuhan, taat kepada Tuhan. Saya yakin ketika kita taat kepada Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Jika engkau punya masalah, punya persoalan, pergumulan, datang kepada Tuhan. Kita gelisah, gundah gulana, ada masalah pribadi, masalah suami, masalah istri, masalah pekerjaan, masalah orang tua, masalah studi, masalah apa saja. Tuhan pasti bisa buka jalan. Datang berdoa dengan kerendahan hati, jujur mengakui semua dosa di hadapan Tuhan, bersandar kepada janji firman Tuhan, lalu taat dan bertindak kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang sudah kami baca, sudah kami renungkan. Yang kembali menolong kami, membimbing kami, mengingatkan kami.
Firman-Mu sudah kami dengar. Biarlah firman-Mu ini Engkau meteraikan dalam hidup kami. Sehingga firman-Mu ini sungguh menjadi berkat bagi kami. Ketika kami sedang dalam pergumulan, gundah gulana, gelisah. Mungkin ada beban kami. Apakah itu masalah pribadi, masalah suami, masalah istri, masalah anak, masalah cucu, masalah ekonomi, masalah orang tua, masalah sakit penyakit, masalah studi, masalah pekerjaan. Bapa tolong kami, bantu kami, berkati kami. Tumpangkan tangan-Mu menjamah tiap-tiap kami. Tumpangkan tangan-Mu memberikan jalan keluar yang terbaik untuk tiap-tiap kami. Dengan nama kami masing-masing. Tolong kami Tuhan, bantu kami Bapa, berkati kami. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri,
sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami butuhkan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Ayat firman Tuhan yang mendasari kita untuk memberikan persembahan dari Galatia pasal 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, dan damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Puji persembahan pada Tuhanku, sambil puji Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.